Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Zandun Akbar dengan nomor NIM digit terakhir 021 kelas B Prodi PTRP. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Manusia mempunyai dua fungsi pokok dalam Al-Quran, yaitu sebagai hamba Allah yang termuat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dan Khalifatullah yang terkandung di surah Al-Baqarah. Dalam keterangan dua ayat di atas, maka manusia mempunyai tanggung jawab yang harus dihadapi di muka bumi ini. Pertama, manusia sebagai hamba Allah dituntut menjalankan hubungan hablu minallah atau hubungan manusia terhadap manusia dengan penciptanya. Maka dari itu, agar terciptanya manusia sebagai khilafah di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menurut Hamka adalah 3 unsur yang terdapat mempengaruhi manusia agar bisa menunjukkan tugasnya yang maksimal sebagai khalifah fi al-ard maupun ya Allah, yaitu akal, hati, roh, dan panca indera penglihatan dan pendengaran yang terdapat pada jasadnya dan kaitannya dengan agama. Maka kita akan diingatkan dengan humor sufi. Mereka selalu menggunakan humor, akan diingatkan dengan humor sufi. Mereka selalu menggunakan humor akan tapi bisa menangkap esensi rasa cinta dan bahkan kerinduan terhadap kerukunan umat manusia pun bisa mereka capai lewat humornya. Cara beragama seperti itulah yang berbeda dengan cara agama yang selalu menampilkan wajah garang dan sadis dan menampilkan wajah kekerasan. Pada hakikatnya tidak dapat berperan apa-apa kecuali menampilkan kesadisan itu sendiri. Rumusan masalah. Apa makna khalifah fil ard di dalam Al-Quran? Bagaimana manusia sebagai khalifah diharapkan untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal etika dan moralitas? Apa peran manusia sebagai khalifah dalam menjaga perawat lingkungan alam? Apa makna khalifah fil ard di dalam Al-Quran? Istilah fil ard tidak digunakan secara khusus dalam Al-Quran, tetapi konsep kepemimpinan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ini berarti bahwa manusia diberi tanggung jawab oleh Allah untuk menjaga, merawat, dan mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendaknya. Salah satu ayat yang sering dikutip dalam konteks ini adalah ayat ke-30 dari surah Al-Baqarah, di mana Allah berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan orang yang akan membuat kerusakan di sana dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu." Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dalam ayat ini Allah menyatakan niatnya untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi dengan tanggung jawab moral dan etis untuk menjalankan tugas ini dengan benar, yaitu dengan menjaga dan merawat bumi serta menjalankan keadilan. Konsep ini juga terkait dengan tanggung jawab manusia untuk bertindak sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di bumi dan menjalankan perintahnya. Bagaimana manusia sebagai khalifah diharapkan untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal etika dan moralitas? Manusia sebagai khalifah diharapkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan menjunjung tinggi etika dan moralitas yang tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai agama. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam hal perilaku etis dan moral manusia sebagai khilafah. 1. Ketaatan kepada Allah. Sebagai khalifah, manusia diharapkan untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah, mencakup mematuhi perintah agama seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Kejujuran dan integritas. Manusia harus menjalani hidup dengan kejujuran dan integritas. Ini berarti tidak berbohong, tidak menipu, dan memenuhi janji yang dibuat. Empati dan kasih sayang. Manusia harus memiliki empati terhadap orang lain dan menunjukkan kasih sayang
Hal ini mencakup membantu mereka yang membutuhkan dan berempati terhadap penderitaan orang lain. Penting untuk diingat, pelaksanaan etika dan moralitas ini bervariasi tergantung situasi dan konteks dalam kehidupan sehari-hari. Apa peran manusia sebagai khilafah dalam menjaga dan merawat lingkungan alam? Tugas manusia sebagai khilafah adalah memelihara bumi dan menjaga lingkungannya agar menjadi tempat tinggal yang aman, ujar Mansa dalam bukunya Pendidikan Agama Islam, Al-Quran Hadis. Islam mengajarkan perlunya menjaga keberlanjutan alam semesta dan memelihara keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemeliharaan alam manusia sebagai khilafah diamanatkan oleh Allah untuk menjaga alam semesta yang diciptakan. Ini mencakup menjaga ekosistem, menjaga keanekaragaman hayati, dan meminimalkan kerusakan lingkungan. Konservasi sumber daya alam. Manusia harus menggunakan sumber daya alam dengan bijak dan tidak berlebihan. Konsumsi berlebihan dan eksploitasi sumber daya alam dapat merusak ekosistem dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Tindakan perlindungan manusia diharapkan untuk melindungi spesies-spesies yang terancam punah dan menjaga keseimbangan ekosistem. Ini bisa mencakup upaya untuk melindungi habitat alam dan mengurangi kegiatan yang merusak lingkungan. Pemeliharaan lingkungan alam adalah bagian integral dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah dan sejalan konsep perlindungan alam yang ada di dalam Al-Quran. Mengambil peran ini dengan serius adalah penting untuk menjawab tantangan lingkungan yang terus berkembang dan merawat bumi ini sebagai amanah dari Allah. Kesimpulan, ini berarti bahwa manusia bertanggung jawab oleh Allah untuk menjaga, merawat, dan mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Dengan kehendaknya, salah satu ayat yang sering dikutip konteks ini adalah ayat ke-30 dari surah Al-Baqarah, di mana Allah berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Allah berfirman, Aku mengetahuinya yang tidak kamu ketahui." Dalam ayat ini Allah menyatakan niatnya untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi dan tanggung jawab moral dan etis untuk menjalankan tugas dan ini dengan benar, yaitu dengan menjaga dan merawat bumi serta menjalankan keadilan. Konsep ini juga terkait dengan tanggung jawab manusia untuk bertindak sebagai wakil Allah di bumi dan menjalankan perintahnya. Manusia sebagai khilafah diharapkan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dengan menjunjung tinggi etika, moralitas, dan tinggi sesuai dengan prinsip Islam dan nilai-nilai agama. Manusia sebagai khilafah diharapkan untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai etika, dan sekaligus menjalankan tanggung jawab sosial mereka sebagai pemimpin yang bertanggung jawab di muka bumi. Pemeliharaan lingkungan alam adalah bagian integral dari tanggung jawab manusia sebagai khilafah dan sejalan dengan konsep perlindungan alam yang ada dalam Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.